Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sadaqallahul azim. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama duduk bersimpuh dalam satu majlis ilmi dengan harapan ilmu yang kita dapatkan sarana untuk memperbaiki setiap aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi sarana Allah mengangkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah dan menempatkan di tempat yang tertinggi di dalam surga. Karena Allah mengatakan kepada kita di surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan ada namanya al-maut, kematian, wal hayata, ada namanya kehidupan. Untuk apa kata Allah? Untuk Allah melihat siapa di antara kalian, kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Bukan ayyukum akfar, bukan yang paling banyak, tapi yang Allah minta adalah yang paling berkualitas. Maka untuk menunjukkan satu ubudiyah kita berkualitas, salah satunya dengan ilmu. Makanya di surah Al-Fatihah Allah katakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan pula orang-orang yang adhalin, yang tersesat. Siapakah an'amta itu? Orang-orang yang diberikan nikmat. Kalau mufassir mengatakan orang yang dikasih nikmat itu adalah orang-orang yang beriman. Apa tanda keimanannya? Mereka memiliki ilmu, kemudian beramal dengan ilmunya. Makanya di surah An-Nisa ditafsirkan kata an'amta itu, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin ulaika kana 'alaihim rafiqa. Kata Allah, itu siapa orang-orang yang dikasih nikmat itu?
Orang yang dikasih nikmat kata Allah yang pertama minan nabiyyin, yaitu para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang mencintai sebuah kebenaran dan memperjuangkan sebuah kebenaran. As-siddiqin. Makanya ada sosok sahabat Nabi yang mendapatkan gelar as-siddiq. Siapa itu? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq? Salah satunya ketika semua penduduk kota Mekah saat itu kondisi kacau balau tentang keimanannya, tentang masalah apa? Isra Mi'raj. Kenapa? Karena selesai Isra Mi'raj itu pagi hari Rasulullah duduk termenung di samping Ka'bah. Lagi duduk termenung, kemudian datang Abu Jahal, tanya. Kalau bahasa Abu Jahal, wahai Muhammad, orang apa sih? Kok tumben? Kalau kita kan apa bahasa merenung itu? Ya, ngelamun gitu. Nabi itu sama ngelamun, tapi ngelamunnya bukan ngelamun tentang perkara apa, hanya ketakjuban yang tadi malam dilihat oleh mata kepala beliau dan dilalui oleh beliau. Jadi beliau lagi termenung bagaimana melihat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, semua tertata rapi. Ingatan Nabi Muhammad itu detail ketika itu. Ditanya, diceritakanlah pertama kali Abu Jahal mau mendengarkan cerita Nabi Muhammad, hanya itu aja. Dengar dari awal, takjub. Tapi apa yang kata Abu Jahal? Kira-kira kalau aku kumpulkan penduduk kota Makkah ini, mau gak kamu ceritakan peristiwa yang tadi malam engkau lakukan? Mau. Abu Jahal langsung berdiri di bukit namanya Abi Kubais. Jadi antara Ka'bah itu dengan Sofa dulu itu ada bukit yang agak tinggi. Di situ disebut dengan bukit atau Jabal Bani Kubais, tempat untuk mengumumkan informasi penting. Kalau kita itu kan apa? Papan informasi. Ini tempat mengumumkan informasi penting di situ. Akhirnya Abu Jahal naik ke atas bukit itu, kemudian Rasulullah naik. Pertama kalinya Abu Jahal gandengan dengan Nabi Muhammad dalam satu tempat. Orang yang mikir, ini mesti ada masalah ini. Cerita panjang lebar. Tapi kemudian semua mikir, Muhammad bercerita tadi malam dari Makkah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sebelum subuh, turun lagi ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke sini. Wong kita orang tercepat dan orang terhebat sekalipun untuk bisa dari Palestina, dari Makkah ke Palestina itu butuh 40 hari. Muhammad hanya nggak sampai 1 malam. Ini perkara yang nggak mungkin. Banyak semua orang mikir. Semua orang saat itu akhirnya gak percaya. Tinggal satu. Siapa? Kalau Abu Bakar kan selesai. Artinya gak ada lagi yang percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kemudian orang berbondong-bondong pada Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar masih berada di kebunnya. Abu Bakar kawat. Abu Bakar kawat. Apa? Muhammad berbohong. Diceritakan begini. Apa kata Abu Bakar? Apa masalahnya? Nabi Muhammad dapat wahyu, malaikat Jibril yang turun pada Nabi Muhammad. Aku percaya. Ketika harus diangkat, Nabi Muhammad yang diangkat untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Jangan apanya yang salah? Artinya sama dengan kayak jenengan pesen makanan, wis diantar. Kemudian yang nganter gak ono. Terus gimana? Tak ambil sendiri, apa masalahnya? Sampai apa kata beliau yang menjadikan mendapatkan as-siddiq di sini? Seandainya aku melihat tembok ini warnanya putih, nyata mata saya mengatakan putih, tapi Nabi Muhammad mengatakan hitam, maka aku akan dustakan mataku dan aku percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hebat as-siddiq. Nyata mata saya bilang putih, tapi Rasul bilang hitam, maka saya bilang hitam.
Ini as-siddiqin. Kalau kita kan siapa? Mosok sih. Kalau kita kalimatnya mosok sih. Kita lebih banyak ke pertanyaan. Seperti kalimat begini. Ada kaidah itu yang menjadi kaidah umum dalam konsep bermuamalah itu. Apa kaidahnya? Idza aqrada ahadukum qarda, jika kalian memberikan pinjaman kepada seseorang, kemudian apa? Fa'dalahu, orang yang dikasih pinjaman ngasih hadiah kepada kalian, au hamalu ala dabbah, atau diajak naik kendaraannya, fala yaqbalu, jangan kau terima, wala yarkab ma'ah, dan jangan engkau naik kendaraan bersamanya. Ini hadis. Kaidahnya di mana? Kullu qardin jarra bi nafa fa wajhun min wujuhir riba. Setiap terjadinya transaksi hutang piutang yang di situ ada apa? Manfaat dari yang ngutangi, maka itu adalah salah satu pintu riba. Saya minjemin uang 1 juta. Kemudian sama yang minjemin saya diajak naik mobilnya. Saya diajak naik kendaraannya, atau mungkin dikasih gorengan. Ini apa namanya? Riba. Sama dengan ibu arisan, dikasih makan di arisan yang dapat, itu riba. Tapi kemudian apa kalimat orang sekarang? Musuh gini kau nih. Ini meremehkan. Musuh gini kau sih. Bukan permasalahan nggak bolehnya, permasalahannya di mana? Letak di akad awal itu. Padahal yang terbaik kata Nabi apa? Kalau nggak ada akad ya. Ada sahabat, saat Rasulullah pinjam unta, ngutang unta, usia untanya 4 tahun kalau tidak salah. Ada yang katakan 2 tahun. Tapi ketika jatuh tempo harus bayar, Rasulullah nggak punya unta yang usia 4 tahun. Adanya yang usia 8 tahun. Berarti kan lebih apa ini? Lebih gede ya? Dibayarkan. Loh kok gak riba? Kata Nabi, inna min hasanikum ahsanukum qadha. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang mengembalikan pinjaman dengan kelebihan. Nah ini manusia yang terbaik. Lah kenapa kok jadi riba? Pertama, jika ada akad di awal. Yang kedua, jika si pemilik uang tadi berharap untuk dikembalikan dengan kelebihan, ini baru riba. Kenapa di konsep arisan itu kok dikatakan riba? Karena rata-rata ada kesepakatan di awal. Kita tentukan yang dapat jadi tuan rumah. Ya tuan rumah yang nyiapkan, mosok gak popo kan gak mungkin. Ya nyiapkan walaupun hanya gorengan. Ini namanya tambahan. Tambahan dari utang piutang itu masuk kategori riba. Tapi pertanyaannya muncul apa? Beda dengan Abu Bakar. Kalau kita apa pertanyaannya? Mosok gini riba. Titik-titik riba. Kau oleh. Alhamdulillah. Bukan perkara itunya. Hukumnya sejak zaman Nabi sudah ada. Cuma kemudian kita sebelum menentukan satu aplikasi apapun, kita kemudian gak ke hukum. Seperti masalah GoFood. GoFood itu permasalahannya bukan di GoFoodnya yang masalah. Di mana yang jual itu mengambil keuntungan, kemudian keuntungan itu dibebani kepada sang pembeli. Itu yang gak dibenarkan. Saya penjual, ini nanti jaringan biar lebih hati-hatinya. Saya penjual, kemudian saya nggak punya tempat atau nggak punya lokasi untuk berjualan di tempat strategis, maka saya menggandeng apa? Ya informan lah. Berarti saya nyari orang, jadi kan yang bagian informasi. Setiap satu porsi saya laku dari jenengan, saya kasih uang 2.000. Salah. Lah ini boleh. Kenapa? Karena informan itu harus mencari mania dia masak. Boleh silahkan. Yang jadi masalah itu 2.000-nya itu harusnya kan diambil dari si pedagang, penjual, tapi dibebankan kepada pembeli. Itu yang jadi masalah. Harusnya gimana?
Harusnya sama. Mau dijual langsung offline itu harganya 10.000, mau pakai aplikasi juga harganya 10.000. Rugi aku Ustaz? Enggak rugi. Kenapa? Barangmu laku. Karena laku berarti kan untungnya bagi dua. Dengan siapa? Dengan yang nyebarin. Tapi selama ini kan enggak. Yang 2.000 ditimpakan kepada. Akhirnya kalau beli langsung 10.000, kalau beli lewat media online 12.000. Berarti yang 2.000 itu kan sama penjual dipakai untuk bayar jasa. Itu nggak dibenarkan. Tapi apa muncul? Musuh ini kan. Ini gimana mau jadi as-siddiqin? Kemudian yang ketiga siapa yang masuk kategori rahmat, yang mendapatkan nikmat Allah? Wasyuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat wassalihin, orang-orang yang mati dalam kondisi salih. Tapi para jemaah dirahmati Allah, maka semoga ilmu yang kita dapatkan jadikan diri kita orang-orang yang memperbaiki kualitas ubudiyah kita kepada Allah agar menjadi ayyukum ahsanu amala. Dari para jemaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita bab qada dan qadar. Sudah kita bahas kemarin tentang apa itu qada. Apa itu qada dan apa itu qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar sudah kita bahas kemarin. Apa bedanya, masih ingat? Kalau qada ketentuan Allah sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar itu adalah hasil dari sebuah usaha manusia dan ditentukan oleh Allah hasilnya, itu namanya qadar atau takdir. Kita nanam padi, biasanya kan padi sama, mungkin 1 hektar. Kadang tahun ini dapat, kalau 1 hektar berapa? Mas Yusuf ya bu? Untuk piro? 1 hektar dapat berapa? Gak ada nganu kayak, gak ada yang petani kayak. Jadi contoh 1 hektar dapat 1 ton contoh, atau mungkin ya 1 ton lah. Kemudian dipanen kedua sama-sama 1 hektar, bahan yang sama, kemudian pupuk yang sama, proses perawatan juga sama, dapatnya mungkin separuhnya. Loh kok nggak adil? Kok nggak sama? Ini apa namanya? Takdir. Padahal penjagaannya, usahanya sama. Ini namanya takdir. Jadi kalau qada yang nggak bisa dirubah, seperti apa yang nggak bisa dirubah? Warna kulit. Artinya kita nggak pernah pesan kepada Allah, saya harus putih, saya harus hitam, saya harus glowing, nggak bisa. Ini Allah yang sudah menentukan. Tapi sedangkan kita nanti di surga atau di neraka, ini namanya apa? Qada apa qadar? Nanti kita bahas ini. Qada apa qadar? Baik. Untuk memahami tentang konsep qada dan qadar itu ada 4 prinsip yang harus difahami. Pertama, ini dulu, yakini sebelum ditentukan qada dan qadar itu, maka Allah itu ada namanya al-ilmu, ilmu dulu. Artinya gini, ketika masih janin, bahkan jauh sebelum janin, itu sudah Allah tentukan kok. Bahkan sebelum ada langit dan bumi, takdir setiap pribadi makhluknya, lahir di mana, mati di mana, usia berapa, bagaimana dengan rezekinya, bagaimana dengan jodohnya, bagaimana dengan amalannya, sudah Allah tentukan itu semua. Terus kok bisa? Kok bisa begitu? Kemaha pengetahuan Allah. Contoh singkat gini. Tahu kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ya kan? Ketika baru turun dari kapal, setelah itu berjalan, ketemu dengan anak-anak kecil yang lagi bermain itu. Habis itu ditangkap satu. Setelah ditangkap kemudian dibunuh.
Ini kan nggak masuk akal kan? Apa jawabannya? Wa ammal gulam. Kalau anak ini, anak kecilnya Pak, kalau nanti dia besar akan menjadi kafir. Lah kok bisa tahu? Padahal dia masih. Harusnya kalau kemudian begini biar adil, semua yang mau jadi kafir nanti matikan sebelum balik biar masuk ke dalam surga. Ini maha pengetahuan Allah. Kita nggak nyampe ke situ. Artinya apa? Sudah kita yakini. Kenapa? Kemaha pengetahuan Allah. Allah yang tahu itu. Seperti kita nanti, kita ini akan mati di mana? Kenapa harus usia 40, harus 60, kenapa 80? Kenapa kok nggak dikasih uas 100? Ini Allah yang maha mengetahui. Makanya kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah, saya ingin usia yang panjang ya Allah. Doa Nabi Ibrahim itu tidak diijabahi. Artinya nggak ada informasi apa-apa. Setelah berapa lama kemudian dari doa Nabi Ibrahim itu Allah mengutus seseorang tamu yang sudah tua sama Nabi Ibrahim, kemudian dikasih suguhan. Namanya tamu kan dikasih makanan. Ketika dikasih makanan digigit gak hancur, pindah ke sebelah, netes apanya tuh. Mungkin dikasih marning usia 85 itu. Kan gak hancur kok. Digigit gak iso, digeser gak bisa netes lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar begini, ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku ya Allah? Akhirnya apa? Saya nggak jadi minta umur panjang ya Allah, saya pingin umur yang barokah. Makanya kalau ada ulang tahun bukan panjang umurnya. Panjang umur tuh belum tentu apa? Belum tentu enak. Ya benar. Kenapa? Karena bisa jadi ketika panjang umur sampai tua banget, yang lain sudah pada mati, dia hidup sendiri, gigi sudah lepas, kemudian sudah nggak bisa ngapain, itu berat. Makanya minta kepada Allah umur yang barokah. Kita lihat sebentar. Wa indahu surah Al-An'am 56. Wa indahu ilmul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah mafatihul ghaib. Mafatih, apa mafatih itu? Miftah, kunci. Kunci apa? Al-ghaib, perkara yang ghaib, la ya'lamu illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali dia Allah. Apa mafatihul ghaib? Dijelaskan yang tidak akan ada yang tahu manusia itu 5 hal kecuali Allah. Pertama, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamu illallah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadan. Yang masuk kategori miftahul ghaib, hal yang gaib yang diketahui hanya Allah, itu 1 yang akan terjadi besok. Maka kalau ada yang mengatakan apa? Bisa meramal masa depan, itu apa? Bohong. Kenapa kok bohong? Dia nggak tahu. Jangankan masa depan, besok dia nggak tahu apa yang terjadi. Jangankan besok, 1 menit setelah dia ngomong, dia nggak tahu apa yang terjadi. Contoh gini Pak, kalau ada bilang, aku bisa ngeramal masa depan, tonjok aja gini. Iya, tonjok jadi. Oh, kenapa kok nonjok? Katanya bisa ngeramal. Ini baru, belum apa? Belum masa depan. 1 menit. Harusnya kalau dia ngerti, kan bisa Pak, bisa menghindar. Tonjok gini, oh hebat, oh berarti tahu masa depan. Kalau nggak tahu masa depan, ya Allah, kayak film apa di Indonesia itu. Dia apa? Antv ya. Yang siapa? Roy Kiyoshi apa tuh? Ya. Ini tunjuk aja wajahnya. Kalau dia bisa menghindar, tapi nggak ngomong ya, tak tunjuknya nggak usah ngomong. Lagi dekat tunjuk aja. Kalau dia bisa menghindar, berarti tahu yang akan terjadi setelahnya. Maka nggak akan ada yang tahu. Siapa yang tahu? Makanya kata Allah, la ma yakunu fi ghadan, enggak ada yang tahu yang besok. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, dia juga tidak tahu apa yang terjadi di rahim. Kita enggak tahu laki perempuan, kalau saya ngerti. Nah, tahunya setelah apa? USG, itu pun USG kadang kan meleset. Saya punya jamaah di Bali itu.
Wes siap perempuan, udah belikan baju cewek. Karena anak pertama itu laki. Ketika SG, oh cewek bu, seneng, wes make up dan sebagainya. Merojol, laki. Gimana laki? Nyata, artinya nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun, yang sudah kita pernah bahas dulu, ketika manusia hamil, langsung Allah utus malaikat. Untuk apa? Menjaga di janin. Malaikat ini laporan kepada Allah setiap 40 hari. Setelah 40 hari pertama mengatakan, ya Rabb, alaqah. Setelah itu kemudian 40 hari kemudian laporan, ya Rabb, mudghah. Setelah itu tanya, ya Rabb, dzakarun au untha, ini laki atau perempuan? Ya Rabb, kaifa rizqu wa ajalu, gimana ajal sama rizkinya? Kata Allah, sudah tercantum semuanya di Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat pun nggak tahu ini laki, ini perempuan, gimana konsep rizkinya, gimana takdirnya, semuanya sudah tercantum di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang tidak tahu lagi apa? Wa la ta'lam nafsun madza taksibu ghadan, nggak ngerti besok akan terjadi apa. Wa ma tadri nafsun bi ardi adin tamut, dan kita juga nggak tahu di mana kita akan mati. Ada kisah itu, subhanallah ya, ini tetangga. Anak ini ya Allah maksa banget pingin ke kolam renang. Benar, anak maksa pingin kolam renang. Nah mungkin sudah takdirnya di situ ya. Sama ibunya dijanjikan terus maksa terus. Sampai pada akhirnya rombongan dengan keluarga, rombongan dengan anak-anak yang lain di kampung, di desa itu. Di Sumeneb kejadiannya. Tapi orangnya tetangga saya, orang Makassar. Ketika baru ibunya masih beli tiket, anaknya sudah hilang. Apa? Sudah masuk ke dalam tuh lari. Sudah ibunya kan masih beli tiket, masih apa? Nyantai gitu. Ternyata hilang anak ini. Kemana hilangnya? Sudah meninggal berada di dalam kolam besar. Terus mau disalahkan apanya ini? Ini takdirnya. Kenapa? Kita nggak tahu kita akan mati di bumi mana. Makanya doanya Umar bin Khattab tahu. Doanya Umar bin Khattab ini Pak. Ini indah doanya. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladin nabi. Ini boleh dicontoh. Kata Rasulullah apa? Ini hadis ya. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah minta mati syahid, maka Allah akan ballaghallahu manazil syuhada, maka Allah akan menjadikan dia mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Ini dia ingat nih. Kalau ada orang berdoa kepada Allah pengen mati syahid dengan bisidqin, dengan jujur murni, memang pengen mati syahid, maka Allah akan sampaikan derajat mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Umar bin Khattab begitu. Ya Allah, saya pengen mati syahid ya Allah, tapi jadikan kematian saya di negeri Nabi Muhammad, artinya di kota Madinah. Para sahabat yang mendengar itu kan lucu. Artinya lucu gini, dua doa yang gak connect. Pengen mati syahid tapi di Madinah. Madinah itu kan negara yang aman. Tidak ada musuh yang berani menyerang kota Madinah. Saking tidak ada yang beraninya, maka kemudian pasukan-pasukan Islam itu yang diutus untuk keluar Madinah untuk mendakwakan Islam. Menyerang beberapa kota. Ini menunjukkan kota Madinah kota yang aman, tapi masih pingin mati syahid. Jadi kan kalau mau begini, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi Singoedan ya Allah, dan jadikan kematianku di Arema. Mati syahidnya ya nggak tahu, bisa jadi mati syahid dengan cara apa? Sekolah, bisa jadi lagi kerja, bisa jadi lagi apalagi mati syahid. Tenggelam, olahraga renang, mati tenggelam. Bisa jadi apa? Tabrakan. Tabrakan itu mati syahid. Kenapa? Karena benturan yang keras itu masuk kategori mati
syahid. Tapi kalau sengaja mati sangit. Terakhir, wa may ya'adun mata yaji'ul matar. Tidak ada yang tahu kapan turun hujan. Baik, tugas kita hanya apa? Beramal. Makanya ketika kita lihat ini, khalaqtu haula lil jannah. Aku ciptakan ini akan menjadi penghuni surga. Ruh yang keluar akan menjadi penghuni surga. Ruh lagi yang keluar yang kedua akan menjadi penghuni neraka. Berarti sebelum ada manusia, ruh kita ini sudah Allah tentukan, ini nanti akan menjadi penghuni surga, ruh ini nanti akan menjadi penghuni neraka. Sudah Allah tentukan itu. Ini kan apa? Tafsir dari surah Al-A'raf 172. Sudah Allah tentukan. Lah terus apa harus ditentukan? Ngapain kita? Ngapain sholat? Ini kan? Lah apa sholat sih mesti tentukan? Kalau toh nanti seandainya memang takdir kita ahli neraka, sing sholat pun juga akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, kalau memang takdir kita adalah takdir ahli surga, walaupun nggak sholat, walaupun nggak puasa, wis menengnya di rumah, mati husnul khotimah masuk surga. Selesai. Habis ini pulang, ngapain? Tidur ya, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa. Ya besok kajian ini libur. Tapi ketika itu ditanyakan pada Rasulullah, subhanallah jawaban Nabi. Apa? Qala rajulnya Rasulullah, fa fimal amal. Kalau sudah Allah tentukan ini ke surga, ini ke neraka, terus untuk apa kita beramal? Jawaban Nabi ini yang memotivasi kita. Apa kata Rasulullah? Inna Allah azza wa jalla idha khalaqal abda lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannati hatta yamuta ala amalin min amali ahli jannah. Kata Nabi begini aja jawaban singkat Nabi. Kalau Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, maka Allah akan membuat hamba ini sibuk dengan amalan ahli surga. Itu aja. Kira-kira kesibukan ahli surga ya sudah. Tinggal sekarang mempertahankan. Bapak ibu kesibukannya di mana? Ahli surga apa ahli neraka kesibukannya? Kadang-kadang ahli surga, kadang-kadang ahli. Apa kesibukan yang mengarah kita kepada ahli neraka? Ghibah. Itu kesibukan yang mengantarkan ke neraka. Ikut PKK, merasanya orang. Ikut arisan, rasanya orang. Apalagi kumpul-kumpul yang menjadikan rasan-rasan. Reunian, rasanya orang. Ini amaliannya. Maka kemudian tanggung jawab kita sekarang bagaimana beramal dengan amalan ahli surga. Baik, kita percepat ini, ya selesai. Yang kedua, Alkitabah. Kalau pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, Alkitabah, penulisan. Kita lihat hadisnya. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Kata Nabi, Allah telah mencatat, Allah telah menakdirkan, menetapkan maqadir khalaiq, semua takdir-takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawat, sebelum Allah menciptakan langit wal ard dan bumi berapa? Bi 50 alf sana, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah Allah tentukan dulu takdirnya. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan apa? Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Ini jawabannya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya namanya pena, pensil, pulpen. Apa tugasnya? Mencatat semua takdir yang akan menjadi makhluk. Jadi yang pertama diciptakan itu pulpen, bukan malaikat. Malaikat itu belakangan. Bukan langit, bukan bumi. Yang pertama kalau ciptakan adalah pulpen. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada makhluknya yang bernama pena ini, uktub, catat. Qala Rabbi wa madza aktubu. Kata kolam, lah apa yang aku catat ya Rabb? Qala uktub maqari kulli syai' hatta taqumus saah. Catat semua takdir makhluknya sampai terjadinya hari kiamat.
Perhatikan, sebelum ada kita sampai hari kiamat takdirnya sudah ada. Ibu iso tinggal di Malang, sudah ada di situ semua. Kalau rezeki yang di Malang habis, maka pasti akan dibikin pindah. Seperti bapak kerja di kantor di Malang, ternyata catatan rezeki yang turun di Malang entek dipindah ke mana? Bisa ke Papua, bisa ke Kalimantan ini. Akhirnya ya ke situ. Diajak sama istri, turun dia tinggal di situ. Ini namanya takdir. Baik. Apakah takdir bisa dihapus? Takdir bisa dirubah apa tidak? Takdir bisa dirubah? Kok agak takut jawabnya? Bisa enggak itu aja? Takdir bisa dirubah apa enggak? Loh, apanya mau dirubah? Wong kita enggak ngerti takdirnya. Nah kan biasanya, loh enggak ngerti kok takdir saya gimana, terus apa nih saya ngerti dirubah? Bisa dirubah apa enggak takdir? Enggak bisa. Tadi bilang bisa, sebelah bilang nggak bisa. Yang benar yang mana? Baik. Nih jawabannya. Di surah Ra'd ayat 39 Allah katakan, yamhullahu ma yasha wa yathbitu 'inda ummul kitab. Kata Allah itu menghapus apa yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ini jawabannya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah terdapat lauhil mahfuz. Semua takdir sudah tercantum di mana? Lauhil mahfuz. Bisa dirubah apa enggak yang di lauhil mahfuz? Bisa. Ini penjabarannya. Haddatsana Waqi' ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yuhrimu ar-rizqa bidh-dhanbi yusibu wa la yuraddu al-qadri illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir." Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang laki-laki atau seseorang itu apa? La yuhrimu rizqa bidzambi yusibuhu. Benar-benar terhalang rezekinya dengan apa? Disebabkan dosa yang dikerjakannya. Wala yuraddul qadra illa du'a, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Walizidu fil umri illa bir, dan tidak bertambah dalam satu umur kecuali kebaikan. Inna du'a wal qada la ya'tajilani baina samai wal ardh. Sesungguhnya qada dan qadar keduanya benar-benar saling tolak menolak di antara langit dan bumi. Ibnu Jarir mengatakan ini kisahnya. Makanya kemudian doanya Umar nanti menarik. Apa kata beliau? Ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mempunyai lauhil mahfuz yang besarnya sejauh perjalanan 500 tahun. Terbuat dari batu permata intan putih, mempunyai 2 penyangga terbuat dari yakut. Setiap hari Allah meriksanya sebanyak 360 kali periksaan. Dia menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Di sisinya terdapat ummul kitab, yaitu lauhil mahfuz. Artinya gini, Bu. Takdir ahli neraka, nama bapak ibu ditetapkan oleh Allah takdirnya ahli neraka. Tapi qadarullah kemudian kita menjadi ahli ibadah sampai mati husnul khotimah, masihkah dimasukkan ke dalam takdir menjadi penghuni neraka? Atau sebaliknya, ada orang ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, perjalanannya sudah mengarah kepada amalan ahli surga, tapi qadarullah kemudian akhirnya mati dalam kondisi kesyirikan. Masih dipaksakan masuk ke surga? Tidak. Makanya ini doanya Umar, ini dihafalkan. Ini ya Allah, ini doanya Umar ketika beliau sedang tawaf di Arafah. Ya Allah, jika engkau telah mencatat nasibku celaka atau berdosa, itu artinya jika engkau telah catatkan nasibku, yaitu takdirku surga neraka, maka hapuskanlah ini. Kan kita nggak tahu di usia berapa
di rahim 120 hari kan. Allah tentukan nampak pada kita. Masih ingat? Di usia 120 hari. Takdir kita yang Allah tentukan pada kita 4. Pertama, apa? Di hadis itu fayanfuhu fihi ar-ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'a kalimat, dan tetapkan 4 kalimat kepadanya. Artinya tetapkan 4 takdir kepadanya. Pertama, bikat bi rizkihi, rizki. Yang kedua, wa ajalihi, ajal, batas usianya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Artinya nanti apa? Tentukan dia amalnya amalan ahli surga atau amalan ahli neraka. Yang keempat, sakiyun au sa'idun. Sakiyun itu artinya celaka, neraka. Au sa'idun, bahagia, itu surga. Berarti usia 120 hari sudah Allah tentukan ini ke surga atau ke neraka. Kan kita nggak tahu bapak ibu kemana nih pas usia 120. Makanya kalau miton ini wis telat. Acara miton itu harusnya sebelum miton nih ngeloni. Kamu 3 bulan itu perbanyak acara. Cek ngerti takdirnya nanti ditentukan ya. Baik. Nah, maka kemudian ini Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, jika memang engkau catatkan aku untuk menjadi penghuni neraka, karena Umar sebelumnya kan musuh Nabi, maka hapuskanlah ya Allah, karena sesungguhnya engkau menghapus apa yang kau kehendaki ya Allah, dan menetapkan apa yang kau kehendaki, dan di sisimu terdapat umul kitab lauhil mahfuz. Lihat ini, maka ini doa terakhirnya, jadikanlah nasibku atau takdirku bahagia dan mendapatkan ampunan. Ini doanya. Jadi pakai bahasa ibu atau bapak nanti begini, ya Allah, kalau memang takdir saya adalah calon penghuni neraka ya Allah, hapuskanlah ya Allah sebagaimana engkau menghapuskan apa yang kau kehendaki, dan tetapkanlah bagi ya Allah untuk menjadi penghuni surgamu sebagaimana engkau menetapkan apa yang kau kehendaki, dan hanya di sisimu ya Allah cacatan semua lauhil mahfuz. Itu doa, dan mungkin bisa jadikan sebagai inspirasi bagi kita bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali hanya sebuah doa. Makanya dalam hadis yang lain, kalau ada orang berdoa, ini terakhir kata Nabi, ma min muslimin yad'u bida'watin. Kalau ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, syaratnya dalam doa itu laisa fi ithmun, dalam doa tidak ada unsur dosa, wala qati'atur rahim, dalam doa tidak ada unsur pemutus silaturrahim, illa a'tahullahu ihda min thalathin, kecuali Allah berikan salah satu di antara 3. Jadi kalau ada orang berdoa, nggak ada doa yang sia-sia, doa itu pasti mustajabah. Selamat dalam doa itu apa? Tidak dosa, tidak ada unsur pemutus silaturrahim. Apa yang ditentukan, apa yang didapatkan? Salah satu di antara 3. Satu, imma an tu'ajjila da'watahu, bisa jadi Allah mengijabahi segera doanya. Kalau tidak segera, bisa jadi apa? Imma an tu'akhirahu fil akhirah, bisa jadi Allah simpan dan doa itu Allah kabulkan di akhirat. Atau sebaliknya, tidak dikabulkan di dunia, tidak dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan rubah nasib buruk menjadi nasib sebuah kebaikan. Makanya jangan pernah tinggalkan doa, karena tidak akan ada yang sia-sia. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.